Jemaat yang terkasih, mari kita bersama berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 454, bait 1 yang ketiga, Indahnya Saat yang Teduh. Saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku ada segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku. Bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus. Dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menampung permohonanku kepada Yang Maha Benar, bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Masih dalam suasana Tahun Baru tahun 2015. Yang kedua, selamat 1 bulan lagi kira-kira saudara-saudara akan merayakan 30 tahun usia jemaat GKI Kafling Polri. Saya ingat 28 tahun yang lalu saya masih calon pendeta.
menjajaki masa perkenalan di jemaat ini, bangunan gerejanya masih bangunan lama, kurang lebih 1 tahun menjadi pendeta jemaat, kurang lebih 18 tahun, dan menjadi pendeta tugas khusus memasuki tahun kelima. 30 tahun bukan waktu yang pendek, tapi kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap berkat yang dilimpahkan dalam kehidupan kita bersama. Saudara-saudara, saya merangkum tema kebaktian kita pada sore hari ini dengan sebuah singkatan yang padat, syarat makna, pantang menyerah. Dunia dan hidup kita saat ini semakin penuh dengan tantangan dan godaan karena kemajuan yang telah dicapai oleh manusia. Tapi jangan takut, karena kita berjalan bersama dalam suatu keyakinan yang teguh bahwa Tuhan Yesus Kristus akan selalu menyertai kita. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 33. Kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Oleh karena itu, saudara-saudara, kehadiran Kristus dan karya penebusannya boleh menjadi satu-satunya kekuatan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu takut dalam menjalani kehidupan ini, apapun yang menjadi tantangan, ujian dan cobaan hidup kita. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 422, Yesus berpesan. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akui betapa banyak dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, ya Allah Bapa yang ada di dalam surga. Jika pada petang hari ini kami bersama-sama boleh menyatukan hati dan jiwa kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami semua disadarkan betapapun pandainya, betapapun hebatnya kami, namun kami sungguh-sungguh membutuhkan Kristus Tuhan sebagai gembala kami yang baik, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Bapa bahwa kami boleh membuka lembaran yang baru
di tahun 2015, dan kami semua boleh diyakinkan kami tidak berjalan seorang diri, karena Kristus senantiasa hadir untuk menopang, meneguhkan, dan menguatkan kami. Oleh karena itu ya Bapa yang ada di dalam surga, kami juga menyadari betapa banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga, di dalam pekerjaan, juga ketika kami melayani Tuhan dan sesama. Kenyataan hidup kami memperlihatkan betapa sering kami lebih mengutamakan kesenangan dan kepentingan diri kami lebih daripada kesenangan dan kehendak Tuhan yang diwujudkan dalam kehidupan kami bersama. Betapa sering kami mau menang sendiri, tidak peduli dengan penderitaan dan kesulitan orang lain, karena seluruh waktu dan perhatian kami tersita seluruhnya untuk diri kami. Betapa sering hidup kesaksian dan pelayanan kami menjadi lumpuh karena kepekaan dan kepedulian kami kepada orang lain sangat terbatas, dan kami lebih senang berpangku tangan dan orang lain yang mengerjakan semuanya itu. Oleh karena itu ampunilah kami manusia yang berdosa ini ya Bapa. Biarlah kematian dan kebangkitan Kristus boleh menguduskan kami, melayakkan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan dengar-dengaran pada firman-Mu. Berikanlah kepada kami kekuatan, hikmat dan akal budi, agar kami boleh sungguh-sungguh mau menghadirkan Kristus dan kebenaran firman-Nya di dalam kenyataan hidup kami yang sesungguhnya, betapapun banyaknya ujian, hambatan, dan godaan yang melibas dan menghempas kami. Karena itulah kami mau menyerahkan diri kami seutuhnya dan sepenuhnya kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat, kita akan memuji Tuhan, kita menyanyikan di salib-Mu ku sujud. Di salib-Mu ku sujud, miskin buta dan lemah, Yesus Kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, ada domba Golgota, di salib-Mu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup
Janji Tuhan ku pegang, ku dimaksud darahnya, ku bersujud beriman, tersalib bersamanya, ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatlah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selaku hambanya kami menyampaikan berita anugerah yang diberikan bagi setiap kita yang mau bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Rasul Paulus dalam surat Kolose pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara jemaat, mari kita nyatakan tekad kita dengan menyanyikan Tak Kita Menyerahkan. Tak
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Kami bukakan hati dan jiwa kami ya Bapa yang ada di dalam surga, agar Roh Kudus melembutkan hati kami yang keras. Ia pula yang memberikan kepada kami hikmat dan akal budi serta kebijaksanaan, agar hati dan jiwa kami tidak lagi dibutakan oleh segala bentuk kesenangan dan kenikmatan dalam hidup ini. Kami juga percayakan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau pakai dan urapilah dia di dalam segala keterbatasannya, supaya melaluinya pekerjaan-Mu, kebenaran firman-Mu terus disebarluaskan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Karena itu bersabdalah kepada kami ya Bapa, karena kami semua anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, yang menjadi Tuhan dan penebus kami berdoa. Amin. Bagi saudara-saudara yang membawa Alkitab, saya ingin mengajak kita bersama-sama membuka surat 2 Timotius pasal 2. Surat 2 Timotius pasal 2, kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Lalu kita persiapkan bacaan yang berikutnya yang terambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Kita akan baca lebih dulu dari surat 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, bahkan dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kita baca surat 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10.
Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dan yang melaksanakan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita bicara tentang pantang menyerah, ada susah dan senang dalam setiap fase kehidupan kita. Tidak ada orang yang hidupnya senang terus. Betul, saudara-saudara? Tidak ada orang yang hidupnya susah terus. Susah dan senang datang silih berganti. Supaya apa? Supaya orang itu ulet, tangguh, kuat, dan tidak gampang menyerah. Susah dan senang itu selalu datang silih berganti dalam hidup kita, supaya kita tetap bertahan walaupun mendapat hambatan dan rintangan. Itulah yang kita sebut, saudara-saudara, dengan sengsara, membawa nikmat, bukan nikmat membawa sengsara. Mungkin saudara-saudara masih ingat, kalau saya masih ingat betul, karena kami 8 bersaudara, 5 anak perempuan, 3 anak laki. Lalu karena papa itu membiayai 2 keluarga, dia mengurus ibunya dan keempat adik-adiknya, menyekolahkan mereka dan juga menyekolahkan kami. Karena itu kami harus bekerja keras, super hemat, harus ulet, tangguh, kuat, dan tidak gampang menyerah untuk menyelesaikan sekolah sampai setinggi-tingginya. Digembleng dari kecil, tahan bantingan, saudara-saudara. Seminggu cuma dikasih uang 3.000. Itu zaman tahun 80-an. Cuma cukup untuk naik mikrolet pulang pergi sekolah. Kalau pengen jajan berarti jalan kaki pulang sekolah supaya bisa makan bakmi di sebelah sekolah di Marsudiri ini, di Matraman waktu itu. Sengsara yang membawa nikmat. Jadi kami bersyukur, saudara-saudara, punya orang tua yang tidak segan-segan mendidik dan membesarkan kami untuk menjadi ulet, tangguh, kuat, dan tidak gampang menyerah. Karena ternyata hidup ini memang tidak semudah seperti membalik telapak tangan. Kalau dulu lihat anak orang kayaknya kok lebih enak ya, pulang pergi diantar mobil sama orang tua. Kok aku naik mikrolet, kalau mau makan bakmi aja mesti jalan kaki pulang sekolah gitu ya. Nah, saudara-saudara, banyak orang nggak lagi berpikir seperti itu, terutama generasi muda saat ini. Kalau dulu orang tua bilang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Orang sekarang pengennya apa, saudara-saudara? Senang terus,
nggak mau sih bersenang-senang lalu bersakit, bersenang-senang dulu lalu bersakit-sakit kemudian. Nggak ada yang mau kan? Pengennya sekarang seneng ya nanti juga seneng ya. Karena itu saudara-saudara, makin susah untuk menjadi orang yang pantang menyerah. Padahal kalau kita bicara tentang pantang menyerah, teman-teman kita yang di luar itu punya moto never ever give up. Never lose hope, always have faith. Jadi kalau kita mau jadi orang yang punya struggle, yang tahan bantingan dalam menjalani kehidupan ini, cuma ada dua yang kita mesti pegang, yang mesti kita punya, saudara-saudara. Kita mesti punya iman, pengharapan. Kalau Alkitab menambahkan lagi satu, kasih, iman, pengharapan, dan kasih. Kalau kita punya itu, kita bisa membuktikan bahwa kalau kita susah, menderita, ada rencana Tuhan yang jauh lebih indah buat kita semua ke depan. Karena itu kita jalani dengan baik. Nah, saudara-saudara, kalau kita pengen punya iman, pengharapan, dan kasih, gimana ya caranya ya? Pemandangan ini rasanya gak asing buat kita. Jadi kalau pengen tahu orang itu gampang menyerah atau pantang menyerah, coba lihat kebaktian hari Minggu. Jangan nengok kanan kiri depan belakang juga sih. Lihat aja ke depan ya. Banyak orang ke gereja tiap hari Minggu. Tapi apakah itu menjadi jaminan bahwa dia sungguh-sungguh menjadi pengikut atau murid Kristus? Belum tentu. Mereka pergi ke gereja. Makanya kadang mesti berjuang keras untuk tetap terjaga. Apalagi kalau khotbah pendetanya panjang, lebar, dalam, dan seluas dunia ini. Pegang Alkitab, tapi sudah sampai ke Pulau Kapuk. Akhirnya disenggol dari belakang, bangun. Itu kalau keluarga, kalau orang lain mungkin gak berani ya. Kalau anak muda, memang Alkitabnya sekarang gak pakai yang begini, semuanya pakai gadget. Jadi baca pakai HP. Kalau khotbah pendeta panjang, lebar, dalam, dan seluas dunia ini, lalu kira-kira buka-buka baca Alkitab, kalau bisa buka juga Line, WhatsApp, Twitter, pet. Kalau enggak, coba saat teduh berdoa secara pribadi. Duduk miring ke kanan, ke kiri. Jadi 1,5 jam atau 2 jam lah paling lama kira-kira. Itu orang betul-betul diuji apakah dia pantang menyerah atau dia menyerah di tengah kebaktian. Itu yang paling mudah ya, saudara-saudara ya. Karena itu pada sore hari ini saya ingin mengajak kita mengenal seorang veteran perang Vietnam. Itu berarti dia dulu seorang prajurit yang terpilih. Lalu ikut perang, kena ranjau, kakinya diamputasi. Bagaimana dia bisa melanjutkan kehidupannya, itu pasti gak mudah ya, saudara-saudara.
dari orang yang punya 2 tangan, 2 kaki normal, lalu tiba-tiba cacat, boro-boro bisa jalan. Saudara-saudara, yang digambar ini adalah Bob Willen. Jadi ceritanya pada tahun 86 di kota New York itu diadakan lomba maraton internasional. Karena itu ribuan pelari dari seluruh dunia ikut lomba maraton ini. Lomba maraton ini berjarak 42 km mengelilingi kota New York, dan jutaan orang di seluruh dunia ikut menyaksikan acara ini melalui televisi secara langsung. Ada satu orang peserta yang menarik perhatian banyak orang saat itu, yaitu Bob Willen. Saudara-saudara, dia adalah seorang veteran perang Vietnam, berarti sekitar tahun 70-an. Dia kehilangan kedua kakinya karena terkena ranjau waktu perang. Lalu untuk berlari, Bob itu harus menggunakan kedua tangannya untuk melemparkan badannya ke depan. Ceritanya lomba itu dimulai. Ribuan orang mulai berlari secepat mungkin ke garis finish. Wajah mereka menunjukkan semangat yang luar biasa. Para penonton juga bertepuk tangan, memberikan dukungan, memberikan semangat kepada para peserta. 5 km sudah berlalu. Beberapa peserta mulai kelelahan dari lari jalan kaki. 10 km berlalu, mulai kelihatan siapa yang mempersiapkan dirinya dengan baik, siapa yang cuma sekedar ikut-ikutan. Kan bisa aja iseng-iseng ikut ya, jadi penggembira. Nah, beberapa orang saudara-saudara yang kelelahan kemudian memutuskan untuk berhenti, lalu naik ke bis panitia. Sementara hampir seluruh peserta sudah berada di kilometer ke-5 sampai ke-10. Bob Willen itu masih ada di urutan paling belakang. Bob berhenti sejenak, dia buka kedua sarung tangannya yang sudah koyak, dia ganti dengan yang baru, kemudian berlari lagi dengan lemparkan tubuhnya ke depan dengan kedua tangannya. Ayah Bob, saudara-saudara, terlihat di antara ribuan penonton yang ada pada saat itu. Tak henti-hentinya dia kasih semangat kepada Bob. Ayo Bob, berlari terus. Saudara-saudara, karena keterbatasan fisiknya, Bob hanya mampu berlari sejauh 10 km dalam 1 hari. Di malam hari Bob itu tidur dalam sleeping bag yang sudah disiapkan oleh panitia yang mengikutinya. Singkat cerita, 4 hari sudah berlalu. Kini adalah hari yang ke-5 buat Bob. Tinggal 2 kilometer lagi yang harus ditempuh. Saudara-saudara, Bob berjuang keras. Sekarang tinggal 100 meter lagi dari garis finish. Bob jatuh terguling, kekuatannya mulai habis. Pelan-pelan Bob itu bangkit. Dia buka kedua sarung tangannya berdarah-darah. Dokter yang mendampingi dia, saudara-saudara, kemudian memeriksa tangan Bob. Lalu mengatakan bahwa kondisi dia itu udah parah.
Bukan cuma karena luka di kedua tangannya, tapi karena kondisi jantung dan pernafasannya juga sudah payah. Apa yang dilakukan oleh Bob, saudara-saudara? Pada saat itu Bob memejamkan matanya. Lalu di tengah gemuruh suara penonton yang mendukungnya, samar-samar dia dengar suara ayahnya yang berteriak, "Ayo Bob, bangkit, selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Buka matamu, tegakkan badanmu, lihat ke depan, garis finish sudah ada di depan mata. Cepat bangun, jangan menyerah, cepat bangkit." Pelan-pelan saudara-saudara, Bob mulai membuka matanya lagi. Garis finish sudah semakin dekat. Dengan semangat yang membara dalam dirinya, tanpa sarung tangan lagi, Bob melompat-lompat ke depan. Sampai satu lompatan terakhir dari Bob membuat tubuhnya melampaui garis finish. Saat itu meledaklah tepuk tangan dari para penonton, baik yang ada di tempat itu maupun di belahan dunia manapun yang menyaksikan peristiwa itu. Bob bukan saja telah menyelesaikan perlombaan itu, tapi dia bahkan tercatat di Guinness Book of Record sebagai satu-satunya orang cacat yang berhasil menyelesaikan lari maraton. Ketika diwawancara, saudara-saudara, di hadapan puluhan wartawan, Bob itu mengatakan begini, "Saya itu bukan orang hebat. Anda kan tahu, saya nggak punya kaki. Saya cuma menyelesaikan apa yang sudah saya mulai, dan saya hanya mencapai apa yang saya inginkan. Kebahagiaan saya adalah dari proses untuk mendapatkannya. Saya harus berjuang sampai pada titik penghabisan. Selama lomba, fisik saya drop, tangan saya hancur, berdarah-darah. Tapi rasa sakit yang saya rasakan bukan karena luka itu. Ketika saya berpikir untuk menyerah, saya kembali fokus untuk menatap goal saya. Tidak ada orang yang akan gagal dalam lari maraton ini. Tidak masalah kapan Anda sampai di garis finish, asal Anda terus berlari. Anda disebut gagal bila Anda berhenti. Jadi janganlah berhenti sebelum tujuan Anda telah tercapai. Jadi saudara-saudara, dari Bob kita belajar untuk berjuang sampai titik penghabisan, terus berlari, tidak pernah berhenti sebelum tujuan yang kita mau capai dalam hidup ini kita raih. Apa artinya buat kita sebagai gereja, saudara-saudara? Apa sih hubungannya dengan kita? Saya yakin saudara-saudara pasti mengenal istilah ini. Semper Reformanda, gereja harus dibarui, atau eklesia semper reformanda, bahwa sebagai gereja kita harus selalu diupdate, upgrade, dibarui.
Tidak lama lagi saudara-saudara, kita akan merayakan usia kita yang ke-30 tahun. Kalau kita punya anak umurnya udah 30 tahun, pasti yang kita harapkan dia mampu berpikir secara dewasa, mandiri, matang imannya. Jadi kalau kita mau jadi gereja yang selalu dibarui, saudara-saudara, itu bukan berarti kita tinggalkan semua yang lama sama sekali. Kita bisa merawat dengan baik sesuatu yang mungkin masih baik, bahkan membuat atau menjadikannya lebih baik lagi. Sekarang ini saudara-saudara, masalah yang kita hadapi sebagai gereja itu sangat kompleks. Mungkin gereja kita nggak sebesar GKI Gunung Sari atau GKI Samanhudi atau GKI Perniagaan yang jemaatnya ribuan, 5.000, 4.000 orang. Tapi saudara-saudara, kita bisa punya masalah yang sama. Masalahnya apa? Masalahnya konflik dalam organisasi gereja. Kesalahpahaman, pertengkaran yang terjadi antar sesama pengurus, mungkin di sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, atau lanjut usia, di dalam kepanitiaan, panitia Natal baru selesai, sekarang panitia Paskah selesai, lalu bulan keluarga dan seterusnya. Lalu banyak jemaat yang makin kritis, yang bilang manajemen gereja kita itu tidak atau kurang profesional. Jadi jemaat kita yang muda-muda, usia produktif itu pengennya pelayanan gereja kita itu excellent. Terus kalau lambat ditangani, mereka bilang, wah pelayanan di gereja memang nggak profesional. Kepemimpinan dan kaderisasinya lemah. Lalu konsolidasinya kurang intensif, maksudnya perbaikan penyempurnaannya kurang intensif. Terus kemana para aktivisnya? Para aktivisnya punya motivasi, dedikasi, dan loyalitas yang bergeser. Aktif di sini tapi juga aktif di tempat lain, bagus juga sih. Tapi kadang banyak tugas kemudian ditinggalkan begitu saja. Masalah lainnya, saudara-saudara, ada banyak penafsiran teks Alkitab yang tidak kontekstual, lalu penerapan firman Tuhan yang tidak efektif. Coba lihat di Facebook kita, banyak orang yang debat soal ayat-ayat Alkitab. Tapi apa yang mereka buat untuk Tuhan dan gerejanya? Itu masalah di dalam, belum lagi masalah di luar, saudara-saudara. Sampai saat ini kita masih bingung. Di negara kita ini nggak jelas produk hukumnya, terutama dalam kehidupan beragama. Relasi antar gereja, sekarang ini ada sekitar 300 lebih mungkin gereja. Hubungan atau relasinya kontraproduktif, masing-masing jalan sendiri. Semua bilang yang terbaik. Terus apalagi saudara-saudara? Kita juga menghadapi yang disebut lack of education. Rata-rata pemeluk agama di Indonesia. Jadi nggak tahu di Indonesia ini karena tingkat pendidikan yang relatif masih kurang baik. Gara-gara soal sepele, tapi karena menyinggung soal agama seperti yang terjadi di Prancis,
itu orang bisa melakukan tindak kekerasan demi dan atas nama agama. Bakar rame-rame, misalnya Wisma Penabur, atau juga menyegel gereja yang punya IMB. Terus para pemimpin kita masih lepas tangan, angkat tangan, cuci tangan dalam problem kehidupan agama-agama di Indonesia. Kita doakan presiden kita yang baru dengan revolusi mentalnya akan berubah. Terus katanya orang di Indonesia itu sumbunya pendek kayak petasan, gampang diprovokasi, diadu domba. Terus kita juga menghadapi teror, intimidasi dari kelompok-kelompok ekstrim atau fundamentalis. Itu masalah yang kita hadapi di luar. Kalau kita mau jadi gereja yang tidak pernah menyerah, berarti apa saudara-saudara? Kita mesti ulet, kuat dan tangguh menghadapi ujian dan tantangan. Tetap kuat dan terus-menerus selalu dibarui oleh Roh Kudus. Oleh karena itu kalau ditanya apa ya yang mesti kita buat sekarang? Yang kita mesti buat saudara-saudara, jadikan usia 30 tahun itu sebagai sebuah momentum awal untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Kalau saudara-saudara, saya yakin semua punya handphone. Itu program di handphone itu cepat sekali di-upgrade, terus ditingkatkan kualitasnya. Kok kita kalah ya gereja? Jadi kita juga harus terus-menerus melakukan perubahan, perbaikan supaya pelayanan kita jadi excellent. Kita nggak boleh terkungkung oleh anggapan kemapanan masa lalu. Karena dulu kita udah sukses, lalu kita jadi takabur. Jadi kita perlu ganti kacamata, saudara-saudara. Contohnya saya ini jauh dekat udah plus 3,5, 3,75, 3,25 itu udah ukuran yang paling tebel kacamata. Jadi saya itu rabun dekat. Jadi kalau saudara-saudara ketemu saya nggak pakai kacamata jangan marah ya. Kalau saya nggak bisa lihat muka saudara-saudara. Lalu karena saya punya glukoma itu pencuri penglihatan. 2 bola mata saya udah dilaser, dibolongin, dibikin terowongan, makin lagi nggak kelihatan. Jadi saya cari lensa kacamata itu yang ruang bacanya luas dan lebar. Itu ganti kacamata namanya saudara-saudara. Supaya apa? Supaya saya nggak menghadapi kesulitan kalau baca, kalau baca Alkitab kelewat nanti jemaat bingung kan? Jadi sama saudara-saudara, kadang kita mesti ganti kacamata, melihat dari ruang yang lebih luas dan lebar, mengeksplorasi hal-hal yang baru, supaya kehidupan kesaksian dan pelayanan kita itu selalu segar, cukup energik untuk menjalani kehidupannya secara baru. Bulan Mei yang lalu saya ditugaskan untuk melayani komunitas berbahasa Indonesia di Kuala Lumpur. Sebuah pengalaman yang menarik, sebuah negara Islam, lalu di gereja internasional, jemaat masih muda-muda, usia produktif, cuma sebulan karena visanya turis. Pelayanannya apa saudara-saudara? Mereka melayani TKW yang dikarantina di Kedutaan Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Lalu mereka membuat Women Fellowship. Jadi saya itu ditugaskan untuk mengumpulkan ibu-ibu. Kayak kita di gereja susah kan ngumpulin ibu-ibu ya, suruh aktif di gereja. Gimana caranya? Lalu saya minta supaya dibuat semacam gathering, pertemuan. Saya tanya kebutuhan kalian apa, bentuk pelayanan seperti apa yang kira-kira cocok. Lalu mereka bilang kami anak masih kecil jadi waktunya terbatas, paling bisa ketemu 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Saya bilang oke. Lalu bentuknya seperti apa? Jadi singkat cerita
Akhirnya terbentuk Women Fellowship menggunakan waktu sebulan 2 kali sekarang. Masing-masing bisa sharing resep yang mereka punya, yang mereka warisi dari ibu atau neneknya, lalu membahas satu topik dari Alkitab dan mendiskusikannya, lalu berdoa kelompok dan selesai. Itu yang dibilang banyak latihan, banyak praktek akan membuat semuanya menjadi lebih baik, bahkan menjadi sempurna. Practice make perfect. Kita mesti lebih sering berlatih. Kayak kita naik sepeda atau kita olahraga. Kalau kita berhenti setahun pasti kaku lagi kan, saudara-saudara ya. Nah, pada sore hari ini Paulus mengajak kita untuk belajar dari Timotius. Siapa dia, saudara-saudara? Timotius itu berasal dari Listra. Dia lahir dari keluarga yang ayahnya orang Yunani dan ibunya orang Yahudi. Dia ketemu sama Paulus itu di Listra waktu perjalanan misi yang kedua sekitar tahun 50 sesudah Masehi. Menjadi teman sekerja Paulus di Asia, Yunani, dan Roma. Dalam perjalanan misi Paulus yang terakhir, ceritanya Timotius itu ditinggalkan di Efesus supaya dia membina jemaat di sana. Makanya surat Paulus itu dikategorikan sebagai surat reksa pastoral. Reksa pastoral itu isinya mencakup ajaran yang sehat, pengaturan jemaat lewat pemilihan para petugasnya dengan seksama, pemeliharaan serta pengembangan hidup Kristiani secara murni. Gereja kita sekarang udah punya pegangan ajaran GKI, tata gereja, tata tertib Gereja Kristen Indonesia, supaya ajarannya sehat, supaya pengaturan jemaatnya baik, supaya pemeliharaan dan pengembangan hidup Kristianinya juga oke. Terus masalah apa yang dihadapi oleh Timotius? Saudara-saudara, waktu itu terjadi konflik, bahkan perpecahan di dalam jemaat. Gara-gara apa? Gara-gara ajaran sesat dari guru-guru palsu. Mereka memblow up soal makanan yang halal dan makanan yang haram. Nah, ini orang jadi ribut kan? Mana yang halal, mana yang haram. Kalau Yesus bilang yang keluar dari hati itu yang najis, bukan apa yang masuk yang najis. Lalu mereka guru-guru palsu ini bekerja demi popularitas dan uang. Jadi bukan cuma sekarang pendeta pakai tarif, dulu juga udah banyak. Lalu karena mengejar popularitas, gontok-gontokan, sikut sana, sikut sini. Karena itu saudara-saudara, Paulus itu minta Timotius supaya dia melaksanakan tugasnya dengan tekun. Kita lihat Timotius itu dipuji karena dia setia mengikuti ajaran dan teladan Paulus. Makanya dia layak menjadi pengajar jemaat. Layak dia diminta untuk menghadapi guru-guru yang palsu dengan sabar dan bijak. Semuanya itu gak lepas dari pengajaran kitab suci yang dia terima sejak dia kecil. Bahwa sebagai murid yang setia, saudara-saudara, Timotius itu mengikuti pelayanan Paulus, ajarannya, cara hidupnya, pendiriannya. Dia juga ikut hidupnya Paulus, meneladani Paulus imannya, kesabarannya, kasihnya, ketekunannya.
Lalu dia ambil bagian secara konkret dalam kesabaran dan ketekunan lewat penderitaan yang harus dia hadapi. Makanya kalau kita baca di 2 Timotius 3 ayat 11, Paulus bilang, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Jadi saudara-saudara, Paulus bilang Timotius itu bukan hanya harus menjaga kekayaan imannya, tapi dia juga harus menuntun, membimbing para lawannya itu ke jalan yang benar. Jadi bukan lepas tangan, cuci tangan, angkat tangan, tapi dia harus menyatakan kesalahan mereka, menasehati, menegur mereka dengan penuh kesabaran, dan semuanya itu pasti mendatangkan penderitaan yang sangat besar bagi Timotius. Itulah sebabnya kenapa dia harus berpegang pada kebenaran yang telah ia pelajari dari kitab suci. Bahwa Paulus menasehati bahkan mendesak supaya Timotius itu bertekun dalam kebenaran yang telah ia ikuti. Dalam arti kata memperhatikan secara terus-menerus semua yang ia pelajari, semua yang ia yakini, bahwa di tengah situasi yang sangat sulit, di mana guru-guru palsu dan orang-orang jahat itu bertambah jahat, kitab suci yang sudah Timotius pelajari sejak kecil dapat meneguhkan, menguatkan, dan memberikan apa yang dia perlukan. Sekarang bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Tadi kita belajar dari Bob, terus kita belajar dari Timotius. Sekarang kita bisa belajar dari jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia itu miskin harta, tapi kaya cinta kasih. Jadi saudara-saudara, jemaat Makedonia itu bukan orang-orang kaya. Boleh dibilang sebagian besar adalah orang-orang miskin. Tapi walaupun mereka miskin, mereka rela berbagi dan berkorban untuk orang lain. Hal ini bisa kita lihat dalam 2 Korintus 8 ayat 2 dan 3. Di sana Paulus bilang, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dari jemaat Makedonia, saudara-saudara, kita belajar yang pertama, selalu optimis dalam meraih suatu tujuan. Gak usah tunggu jadi jemaat yang kaya baru kita memberikan apa yang terbaik bagi dunia dan sesama. Kita belajar untuk tidak gampang menyerah. Keterbatasan kita harus lihat sebagai peluang untuk bertumbuh kembang dengan cara yang berbeda. Kita juga belajar apa lagi, saudara-saudara? Kita belajar bertahan dalam situasi yang sulit. Jangan melihat seberapa besar kesulitan kita, tapi lihatlah tangan Tuhan yang bekerja di balik semua persoalan dan pergumulan kita. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kita belajar untuk murah hati, rela berbagi, berkorban bagi kebaikan orang lain. Itulah sebabnya kenapa Paulus bilang dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara jemaat, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa yang ada di dalam surga atas firman-Mu yang disampaikan kepada kami. Berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan agar kami dapat melakukannya di dalam kenyataan hidup kami yang sesungguhnya sebagai gereja dan juga sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi segala bentuk persoalan dan pergumulan hidup, baik dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup, bahkan dalam pelayanan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami boleh memenangkan semua persoalan dan pergumulan itu bersama-sama dengan Kristus Tuhan. Pada petang hari ini kami juga mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami boleh mendoakan seluruh kegiatan pelayanan kami di Jemaat GKI Kafling Polri. Terima kasih Tuhan, sudah hampir 30 tahun lamanya Engkau bekerja dan berkarya di dalam dan melalui hidup kesaksian, persekutuan, dan pelayanan kami. Oleh karena itu, pakailah kami ya Bapa untuk memberikan yang lebih baik lagi bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati majelis jemaat, para pengurus badan pelayanan anak, remaja, pemuda, dewasa, lanjut usia. Berikan sukacita di dalam melayani Tuhan dan sesama. Berikan pula kesehatian dan kerjasama yang baik, bahwa bersama-sama mereka boleh dimampukan untuk mengatasi dan memenangkan segala persoalan dan pergumulan yang melibas dan yang menghadang hidup kesaksian dan pelayanan mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit atau yang sedang berada dalam masa pemulihan. Tilik dan tolonglah mereka, berikan kekuatan dan penghiburan bahwa di balik sakit penyakit yang mereka alami, Engkau Bapa yang Maha Baik selalu menyertai dan menolong mereka. Kami juga berdoa bagi proses pencalonan dan pemilihan penatua. Banyak yang dipanggil
dan sedikit yang dipilih. Itulah yang menjadi pergumulan kami selaku gereja ya Bapa. Oleh karena itu bukalah hati jemaat-Mu dan biarlah Engkau yang menggerakkan mereka untuk terpanggil melayani Tuhan dan sesama melalui pelayanan sebagai penatua. Engkau berkati juga panitia HUT GKI Kafling Polri, panitia Paskah yang sedang dan tengah mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk merayakan hari ulang tahun GKI Kafling Polri, juga merayakan kematian dan kebangkitan Kristus. Biarlah kami boleh bertambah-tambah terus di dalam kasih karunia, di dalam melayani Tuhan dan sesama, sehingga melalui hidup kesaksian dan pelayanan kami, banyak orang boleh mengalami kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga para korban pesawat Air Asia Kisut 8501. Kami turut berduka cita bersama dengan semua keluarga mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Betapa sering musibah dan bencana bukan hanya melibas, tapi juga menggoyahkan keyakinan, iman, dan pengharapan. Oleh karena itu, berikan kekuatan, penghiburan bagi keluarga-keluarga yang tengah berduka cita saat ini. Berkati juga semua pihak, semua negara yang turut membantu pencarian korban serta evakuasi korban hingga saat ini. Kami pun mau mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, berikan hikmat dan akal budi agar mereka sungguh-sungguh menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, dan ditegakkannya hukum serta perdamaian, sehingga kami yang berbeda suku, ras, agama, dan budaya terus belajar saling menghargai, saling menghormati. Pada akhirnya kami berdoa bagi setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan persoalan dan pergumulan hidup kami. Jadikanlah kami berguna untuk melayani sesama, terutama bagi mereka yang miskin dan lapar. Pakailah tangan-tangan kami, supaya melalui cinta kasih kami boleh menghadirkan kedamaian dan kegembiraan di hati orang lain. Jadikan kami juga pembawa damai, pembawa cinta kasih, pembawa pengampunan, pembawa kerukunan, pembawa kebenaran, pembawa kepastian, pembawa harapan, dan pembawa terang, serta sukacita, supaya di dalam dan melalui hidup kesaksian dan pelayanan kami banyak orang terberkati. Ajar kami juga ya Bapa untuk lebih senang menghibur daripada dihibur, lebih senang mengerti daripada dimengerti, lebih senang mengasihi daripada dikasihi, sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dan dengan mati kami dilahirkan dalam kehidupan yang kekal. Seluruh doa kami ini ya Bapa, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan
Jemaat yang terkasih, kita akan memberikan persembahan syukur kita, dan nas persembahan terambil dari Mazmur 24 ayat 1 dan 2. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 286. Bumi dan langit pujilah. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalan-Nya tentu. Betapa kasih hikmat-Nya kendali kehinaan, sepadan baru menjebak penolong yang ajaib. Oh, hikmat kasih Dialah yang jatuh diserah di dalam darah dagingku, berjuang dan menang. Tak sekedar karunia yang dimilikinya, hakikat Allah yang kekal, yang hidup kodratnya. Dialah insan yang benar, seluruh dibandingnya, hukuman bagi insan pun ditanggung olehnya. Dukanya di Getsemani, wafatnya di salib, teladan bagi muridnya, menanggung yang pedih. Bumi dan langit Jemaat diundang berdiri. pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalan-Nya tentu. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah yang punya bumi dan segala isinya, tetapi kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa, kalau kami diberi kesempatan untuk boleh memberikan persembahan kami sebagai rasa syukur kami atas segala berkat-berkat dan anugerah Tuhan kepada kami. Kiranya Engkau boleh menerima persembahan kami, Engkau boleh kuduskan persembahan ini, dan Engkau boleh memakai tangan-tangan yang mengelolanya agar bisa dipakai dengan baik dan penuh bijaksana, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi bukan hanya jemaatmu di tempat ini, tetapi juga di tempat lain, sehingga mereka pun boleh merasakan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau boleh menolong kami, Roh Kudus-Mu boleh menguasai hati kami, sehingga kami boleh memberikan diri kami sebagai persembahan
yang hidup. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini dan bersyukur. Amin. Mari kita menaikkan pujian untuk pengutusan kita dari PKJ 177, Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar, kali dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah membawa terang? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Aku Tuhan semesta, aku sakitmu dan menangis karena kau mau dengar. Kan ku rubah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Ku, utusanku. Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Aku Tuhan semesta, ku melihatnya resah, orang miskin dan lesu, aku jenguk. Aku ingin memberi perjamuan surgawi. Siapa mewartakannya? Siapakah? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Haleluya.